Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, NIM 1931034 dari kelas PS5C. Di sini di video kali ini saya ingin membahas tentang humas yang sering kita kenal dengan public relation atau hubungan masyarakat. Di mana tugas video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Public Relation yang diampu oleh Bapak Agung Fitra Hadi. Baiklah, pada pembahasan kali ini di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup humas. Di mana pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang pengertian humas, fungsi humas, tujuan humas, prinsip humas, tugas humas, manfaat humas, dan contoh humas. Nah, yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang humas atau hubungan masyarakat. Humas ini yaitu praktik mengolah penyebaran informasi antara individu atau organisasi ataupun masyarakat. Pengertian lain dari humas ini yaitu seni menciptakan pengertian publik yang baik atau goodwill, sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Humas ini pula dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik itu dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Kalau di pekerjaan, humas ini melakukan analisis dan memperbaiki diri serta menjadikan pernyataan keluar. Yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi humas. Fungsi humas ini yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, menyediakan penerangan atau pemahaman kepada publik. Di sini tugas humas ini yaitu memberikan informasi kepada. Selanjutnya, fungsi humas yaitu melaksanakan persuasi kepada publik untuk menjadikan sikap dan tingkah laku publik berubah. Yang ketiga, usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang tujuan humas. Yang pertama, meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana, maupun dana demi kemudahan dan pelaksananya tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pimpinan atau stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung yaitu publik internal dan publik eksternal. Tujuan humas ini yaitu juga membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan dan pihak terhubung untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang prinsip humas, antara lain yaitu hubungan masyarakat bekerja dengan fakta bukan berdasarkan fiksi. Hubungan masyarakat ini yaitu suatu perihal sosial bukan perihal personal. Humas ini wajib merealisasikan program usaha dalam mencari hubungan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan program lembaga yang diwakili. Humas juga dilarang menipu atau membohongi media massa. Humas ini juga harus bisa menjadi komunikator yang berguna dalam artian yang benar. Humas harus menjadikan landasan aktivitasnya kepada penelitian ilmiah pada bidang pendapat umum. Humas juga dapat bekerjasama dengan para ahli di bidang lain.
wajib menjelaskan masalah tentang krisis yang diterima lembaga yang diwakilinya. Selanjutnya yaitu tugas humas. Tugas humas ini juga ada beberapa hal, yaitu yang pertama membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud atau tujuan dan manfaatnya diketahui oleh berbagai pihak di masyarakat. Yang kedua, menyiapkan bahan yang terkini tentang suatu yang hendak dikomunikasikan pimpinan kepada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato, wawancara, ceramah, pemasaran, seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan tersebut dapat berupa konsep atau makalah yang sebelumnya sudah dibaca dan diketahui isinya oleh pemimpin. Yang keempat, menyerahkan informasi yang jelas yang telah disampaikan administrator atau pimpinan kepada masyarakat atau pihak yang terhubung. Yang kelima yaitu membuat susunan dan menjadikan berkembang rencana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada administrator atau pimpinan untuk memperoleh persetujuan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat humas. Ini yaitu juga bisa memanajemen atau membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak yang utamanya berkaitan dengan hubungan first. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus membentuk tim manajemen krisis yang permanen. Juga bermanfaat untuk menerbitkan desktop, sistem penerbitan desktop. Juga humas ini lebih membutuhkan operator yang mempunyai dedikasi dan waktu editor dibandingkan metode editing konvensional yang masih memakai pensil, tumpukan kertas, dan juga logam pembentuk huruf. Humas ini juga bisa bermanfaat sebagai identitas perusahaan. Tugas membuat identitas perusahaan biasanya tanggung jawab staf humas, karena hal ini menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dari semua komunikasi yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Hubungan antara beberapa organisasi baik secara langsung maupun dengan perantara konsultan khusus dengan pemerintah, parlemen, dan birokrat dari beberapa departemen dan instansi pemerintah. Selanjutnya yang terakhir di sini saya ingin membahas tentang contoh humas. Contoh humas ini terdiri dari humas media cetak. Pada umumnya, humas media cetak ini disusun atas proses yang mana dilaksanakan dengan merilis press ke banyak surat kabar yang ada. Seringkali humas ini melakukan promosi apabila ada perubahan dalam perusahaan, peluncuran produk, maupun layanan baru. Yang kedua yaitu contoh humas ini humas media audio visual, di mana mempunyai esensi yang hampir serupa dengan humas media cetak tadi. Di humas media visual ini memberikan informasi yang diberikan ke program yang berhubungan dengan tema promosi, seperti yang banyak kita ketahui tentang radio dan televisi. Radio dan televisi ini yaitu contoh dari humas media audio visual. Yang selanjutnya yaitu humas media online, di mana yang kita ketahui sekarang online berkembang dan maju dan telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Suatu informasi ditulis dan dimaksimalkan dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk dan bisnis. Selanjutnya, informasi itu dimasukkan di blog atau website yang hasilnya akan dimuat dalam mesin pencari. Demikianlah pembahasan saya tadi yang menyangkut dengan humas atau ruang lingkup humas ini.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik dan kurangnya saya minta maaf. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.